bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, jumpa lagi di Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal keterampilan tata boga yang berjudul Penataan dan Penyajian Masakan Indonesia. Dan untuk membahas materi ini, kita akan ditemani seorang narasumber yang memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia tata boga, yaitu Chef Herman. Mari pemirsa, kita simak penjelasan Chef Herman berikut ini. Pemirsa Info Kursus yang berbahagia, bertemu lagi dengan kami Tata Boga. Untuk kali ini kami akan menyajikan materi tentang bagaimana penataan dan penyajian makanan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia yang pada umumnya disajikan di dalam keluarga. Kali ini kami akan tampilkan dalam penyajian untuk penataan secara buffet atau prasmanan. Prasmanan banyak kita kenal untuk acara-acara hitanan, acara ulang tahun, dan juga acara resepsi pernikahan. Semua kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya makanan-makanan yang disajikan dalam acara prasmanan ini itu tentunya banyak makanan yang bervariasi. Di antaranya adalah makanan yang berupa nasi dengan lauk pauknya, sup, salad, kemudian lauk pauk dari hewani, lauk pauk dari unggas, kemudian lauk pauk dari ikan, sayuran, dan juga sumber nabati yang lainnya. Dan biasanya disajikan juga hidangan penutup yang berupa puding, lalu buah-buahan, ataupun yang berupa es. Nah, pada saat acara yang berhubungan dengan hidangan prasmanan, kita dapat mengenal beraneka ragam makanan yang disajikan untuk acara prasmanan. Bisa juga ditampilkan dengan acara yang berhubungan dengan pernikahan. Sebagai contoh pernikahan. Nah, pernikahan kalau kita tampilkan untuk acara prasmanan, maka semua hidangan yang disajikan di sana dipisah-pisah. Kenapa? Karena untuk memudahkan para tamu undangan untuk menikmati hidangan sehingga tidak berkumpul di dalam satu tempat. Sebagai contoh, hidangan salad atau hidangan yang berhubungan dengan hidangan pembuka disajikan terpisah. Biasanya hidangan salad itu disajikan bersama dengan buah. Nah, kemudian dengan display yang sedemikian rupa, hidangan buah, salad, dan juga disajikan biasanya dengan minuman-minuman yang berupa soft drink. Soft drink itu biasanya ditampilkan dengan Coca-Cola atau minuman yang lainnya. Nah, selain itu juga ditampilkan hidangan-hidangan yang berupa makanan-makanan kecil yang berupa snack atau jajan pasar. Jajan pasar ini biasa ditampilkan juga di acara-acara untuk resepsi pernikahan, ulang tahun, ataupun acara-acara hitanan. Dan biasanya pada acara-acara tersebut makanan yang ditampilkan sangat beraneka ragam. Sehingga kue yang disajikan pun sebagai jajan pasar tidak hanya 3 atau 4 macam, bisa sampai 6 atau 5 macam ditampilkan dalam acara resepsi pernikahan ataupun acara-acara yang berhubungan dengan buffet. Nah, kemudian pada saat kita menyajikan hidangan, pemirsa, yang perlu ketahui adalah bahwasannya setiap peralatan yang kita gunakan sebelum ditampilkan di dalam meja buffet ini atau meja buffet atau meja prasmanan, semua peralatan yang kita akan gunakan semua harus dicuci dan dilap bersih, atau istilah bahasa lainnya adalah dipolis, sehingga semua peralatan yang digunakan berupa shaving dish ini itu dalam keadaan bersih, mengkilat, dan tidak ada noda-noda yang terlihat. Kenapa demikian? Karena peralatan ini semua langsung dilihat oleh tamu. Pada saat tamu mengambil makanan-makanan yang disajikan, maka di situ terlihat bila ada noda atau kotoran-kotoran yang menempel di alat-alat tersebut, maka itu sudah menimbulkan image tidak baik kepada tamu. Nah, kenapa demikian? Karena peralatan-peralatan ini adalah peralatan-peralatan yang mudah dibersihkan. Tinggal dilap dengan lap basah, ataupun bisa juga kita bantu dengan sedikit alkohol kalau misalkan ada noda-noda yang susah hilang yang menempel pada peralatan tersebut. Nah, pemirsa, setelah peralatan-peralatan tersebut dipolis dan dilap sedemikian rupa sampai bersih, maka peralatan tersebut ditata sedemikian rupa di atas meja prasmanan.
Nah, pada saat penataan di meja prasmanan pun itu hati-hati pemirsa. Jangan sampai peralatan yang sudah kita lap bersih terlalu banyak disentuh oleh tangan. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan banyak bercak-bercak atau fingerprint di peralatan tersebut. Sehingga itu pun bila dilihat dengan lampu terang, ya itu akan terlihat bercak-bercak tangan yang kurang baik. Itu ada menimbulkan image. Nah, kemudian peralatan-peralatan ini juga menggunakan pemanas yang berupa sterno atau api yang menggunakan spiritus. Nah, juga hati-hati pemirsa. Jangan sampai pada saat nanti kita memberikan spiritus, sebelum spiritus ditempatkan dalam sterno, dimasukkan ke dalam tempatnya, jangan sekali-sekali dinyalakan sebelum sampai di tempatnya. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke dalam tempatnya dalam keadaan nyala, maka itu membahayakan. Karena spiritus itu akan menimbulkan api dan akan membakar meja yang seperti itu. Demikianlah pemirsa untuk pengenalan sinopsis atau cerita tentang bagaimana penataan dan penyajian makanan secara prasmanan. Pemirsa, Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari chef kita ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Jingga dan narasumber kita Chef Herman yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana melakukan penataan dan penyajian masakan Indonesia. Mari pemirsa, kita simak lanjutannya oleh Chef Herman. Pemirsa Info Kursus, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana hidangan-hidangan dan juga penataan prasmanan untuk makanan-makanan Indonesia. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan peralatan apa saja yang digunakan untuk penataan meja secara prasmanan untuk makanan-makanan Indonesia. Peralatan yang pertama yang akan saya kenalkan adalah ini adalah sup cup berserta dengan saucernya. Ini digunakan untuk menikmati hidangan yang berupa sup. Kemudian yang kedua adalah piring makan utama atau disebut juga dengan dinner plate. Ini digunakan untuk mengambil makanan, menempati makanan yang berupa nasi dan lauk pauknya. Kemudian sendok dan garpu itu untuk menikmati hidangannya. Dan ini tisu juga untuk membersihkan apabila di mulut kita ada kotoran atau di tangan kita ada kotoran. Nah, kemudian peralatan yang digunakan untuk menyajikan hidangan-hidangan dalam prasmanan ini, yang pertama adalah peralatan ini yang berupa serving dish oval. Ini digunakan untuk menyajikan nasi. Karena nasi dalam jumlah besar untuk makanan beberapa orang, maka digunakanlah serving dish. Kemudian setelah serving dish ini untuk nasi, ya, itu dilengkapi dengan sendok nasinya. Dan selalu pemirsa, gunakanlah piring yang disebut dengan B&B plate di sini atau dessert plate untuk meletakkan peralatan bantu untuk mengambil makanan. Selalu digunakan ini. Kemudian yang kedua untuk peralatan hidangnya adalah ini yang disebut dengan marmite atau disebut dengan fondue. Ini digunakan untuk menyajikan sup karena dia harus dalam keadaan panas, maka alat ini disambungkan dengan listrik dan selalu dalam keadaan panas sehingga sup yang kita sajikan tidak dingin. Nah, juga digunakan alat ini untuk mengambilnya yang berupa ladle. Ini adalah ladle atau sendok sayur kalau bahasa Indonesianya. Dan juga selalu disiapkan dengan alasnya supaya tidak kotor meja prasmanan kita. Kemudian alat yang ketiga juga ini adalah serving dish yang juga digunakan untuk lauk pauknya. Nah, ini lauk pauk ini diletakkan di sini secara berurutan sehingga pada saat tamu atau orang yang ingin menikmati hidangan tidak merasa kesulitan secara berurutan. Jadi sebaiknya serving dish yang digunakan untuk penyajian makanan seperti ini disajikan secara berurutan dari mulai hewani kemudian sampai ke sana adalah nabati. Nah, pemirsa, peralatan ini juga yang nanti akan digunakan untuk menyajikan daging.
Dan juga selalu disajikan dengan service spoon. Ini adalah service spoon untuk mengambil hidangan tersebut dan dipindahkan ke piring kita. Dan selalu juga disiapkan dengan alasnya BNB atau dessert plate untuk meletakkan peralatan sajinya supaya tidak kotor. Dan yang keempat adalah ini digunakan untuk menyimpan atau menyajikan yang berupa makanan dari unggas atau ayam. Nanti kita akan menyajikan hidangan ayam di sini. Dan juga pemirsa, karena ayam itu juga tidak banyak kuah dan mudah diangkat, maka kita gunakan juga namanya service spoon. Ini adalah service spoon dan juga dilengkapi dengan saucernya untuk meletakkan peralatan service tersebut. Dan yang kelima ini adalah nanti kita akan menyajikan dengan serving dish yang kelima ini adalah berupa lauk pauk ikan. Jadi nanti kita akan sajikan ikan di serving dish yang kelima ini. Dan juga karena ikannya sedikit berkuah, ada sedikit sausnya, maka kita juga gunakan service spoon untuk mengambil hidangan tersebut. Dan yang keenam sini adalah juga serving dish yang nanti kita akan menyajikan hidangan yang berupa nabati dan campur dengan sedikit hewani. Nanti kita akan menyajikan di sini hidangan dari hasil nabati yang berupa sambal goreng kentang dan hati. Serving dish ini juga nanti untuk menyajikan hidangan ikan dan kita juga dilengkapi dengan service spoon ya untuk mengambil hidangan ikan tersebut. Dan jangan lupa pemirsa selalu disajikan diatur dengan piring untuk saucernya. Dan serving dish yang terakhir nanti di sini kita akan sajikan hidangan yang berupa sayur mayur dan nanti kita akan sajikan di sini terakhir sayur mayur dan sayur mayur ini tidak berkuah, maka ini akan digunakan untuk hidangan yang tidak berkuah dan tetap menggunakan serving dish. Dan pemirsa semua peralatan ini yang kita gunakan ya, ini serving dish kita gunakan semua dilengkapi dengan sterno di bawahnya sehingga makanan ini tetap dalam keadaan panas. Nah, pemirsa, hidangan yang terakhir di sini sebagai untuk penutupnya nanti kita akan sajikan di sini salad buah-buahan. Dan di sini juga kita akan sajikan minuman yang berupa soft drink dan air putih. Tetaplah di tempat duduk Anda pemirsa, karena setelah ini Chef Herman masih akan melanjutkan penjelasan mengenai keterampilan tata boga ini. Untuk itu, tetaplah di Info Kursus. Masih di Info Kursus dan masih bersama saya Jingga dan Chef Herman. Nah pemirsa, mari kita simak lagi penjelasan dari Chef Herman. Pemirsa, setelah tadi saya menjelaskan fungsi daripada peralatan serving dish ini, maka sekarang makanan-makanan yang tadi saya sebutkan akan saya sajikan secara berurutan. Hidangan yang pertama kita sajikan adalah nasi. Yang kedua, daging. Nah, hidangan daging ini juga sudah disiapkan dari belakang dalam keadaan sudah panas. Hidangan yang ketiga yaitu berupa ayam. Hidangan ayam ini juga sudah dimasak dari belakang, dari dapur dalam keadaan panas dan masih dalam keadaan segar, sehingga makanan-makanan tersebut tersaji dengan bersih. Yang berikutnya adalah hidangan ikan. Ikan ini pun sudah dimasak dari dapur dan disajikan di tempatnya dan dengan menggunakan serving yang sudah dipanaskan. Kemudian hidangan yang berikutnya adalah yaitu sambal goreng kentang dan hati. Hidangan ini juga sudah kita masak di dapur, kita persiapkan. Kita tinggal menyajikan semua di dalam serving dish
sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan hidangan yang berikutnya adalah sayuran yang berupa urap. Ini kita sajikan urap di dalam serving dish. Untuk urap ini jangan dipanaskan karena nanti dia akan rusak sayurannya. Berikutnya adalah hidangan penutup yang berupa buah potong yang sudah kita siapkan. Kita sajikan di tempat buah potong. Aneka buah potong ini juga pemirsa, untuk acara prasmanan sebaiknya buah-buah potong ini dipotong dan disajikan dalam keadaan dingin. Dan biasanya hidangan penutup ini dengan meja yang terpisah biasanya juga ditemani oleh hidangan yang berupa salad. Salad ini bisa disajikan bersama-sama dengan puding, buah-buahan, dan juga bersama dengan soft drink. Pemirsa info kursus, tadi satu demi satu hidangan kita sajikan di meja prasmanan sesuai dengan tempatnya masing-masing dengan menggunakan serving dish yang sudah dipanaskan. Oleh karena itu, semua penataan, penyajian, hidangan yang digunakan untuk acara prasmanan telah kita sajikan. Pemirsa, bahwasannya pada saat kita menyajikan hidangan ini, jangan lupa kita harus cross check atau dalam istilah lainnya adalah double check. Kita mengecek ulang, jangan sampai ada makanan-makanan yang kurang ataupun makanan-makanan yang masih pinggiran serving dish-nya itu kotor, ataupun ada makanan yang mungkin salah di situ, yang mestinya tidak diletakkan di tempat pemanas, harus di tempat yang dingin, tapi kita sajikan tempat pemanas. Itu hati-hati pemirsa. Kenapa? Karena itu akibatnya akan fatal. Dan makanan-makanan yang sudah rusak di sana, jangan sampai kita tetap sajikan. Harus kita angkat dan kita tukar dengan yang baru. Dan pemirsa, biasanya ada orang kalau acara resepsi di rumah menyajikan hidangan dengan menggunakan serving dish yang dipanaskan, meletakkan garnish di dalamnya. Sedangkan serving dish ini harus dipanaskan. Pemirsa, tahu apa akibatnya? Tentunya garnish yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran, buah, ataupun juga dari sayuran daun akan menjadi layu. Dan percuma kita menggarnish dengan kondisi yang seperti itu. Sebaiknya kalau kita ingin menghias atau menggarnish adalah kita gunakan untuk menghidangkan hidangan penutup yang berupa buah-buahan atau puding, atau juga kita bisa garnish atau hiasan tersebut kita bisa gunakan untuk hidangan salad. Nah pemirsa, info kursus yang berbahagia, ada satu lagi yang dapat saya sampaikan kepada info kursus semuanya. Bahwasannya setelah kita meletakkan semua makanan ini dan sudah kita double check, kita tutup semua serving dish tersebut. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas bukan apa yang disampaikan oleh chef kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Jingga dan narasumber kita Chef Herman yang membahas tentang bagaimana melakukan penataan dan penyajian masakan Indonesia. Untuk itu, mari kita kembali ke narasumber. Nah, pemirsa Info Kursus, saya telah menjelaskan dari mulai pengenalan peralatan yang untuk digunakan untuk makan, peralatan yang digunakan untuk menyajikan makanan-makanan Indonesia dalam bentuk prasmanan, dan juga telah pemirsa ketahui dan telah lihat bersama makanan-makanan yang dimaksud sudah tertata rapi, sudah tersimpan rapi di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa tips kepada pemirsa. Tips yang pertama adalah bahwasannya setiap kita menyajikan hidangan yang menggunakan serving dish ini, hati-hati pada saat menggunakan sterno atau spiritus yang sudah diisikan ke dalam sterno tempatnya. Jangan dinyalakan
sebelum sternonya itu masuk ke tempatnya atau di bawah saving dish. Itu akibatnya akan sangat fatal pemirsa. Karena apa? Karena bila tumpah dan dalam keadaan sudah nyala, maka spiritus ini akan membakar semua yang ada terkena oleh spiritus yang sudah menyala tersebut. Tips yang kedua adalah pada saat kita menyajikan hidangan dengan menggunakan pemanas ini, jangan menggunakan garnish yang cepat rusak di saving dish tersebut. Kenapa? Karena tidak ada artinya bila kita menghidangkan garnish di situ dengan kondisi makanannya dipanaskan, maka garnish itu akan ikut layu. Tips yang lain adalah pada saat kita menyajikan minuman soft drink yang mengandung soda, jangan dituangkan sebelum acaranya itu mulai. Soft drink sebaiknya dituangkan 5 menit atau 10 menit maksimum sebelum acara makan itu dimulai. Pemirsa, info kursus, pada saat kita menyajikan minuman pun, minuman yang kita tuangkan harus sudah dalam keadaan dingin. Jangan sampai minuman yang kita sajikan belum dalam keadaan dingin, kemudian kita masukkan es batu ke dalamnya. Maka akibatnya adalah minuman yang kita sajikan di sana, rasanya, kemudian kandungan sodanya sudah hilang. Karena apa? Karena ada es batu di dalamnya. Nah pemirsa, info kursus untuk hidangan-hidangan prasmanan yang sudah tadi sama-sama kita saksikan, dapat kita simpulkan bahwasannya pada saat kita menata dan menyajikan makanan Indonesia secara prasmanan, kita harus ketahui seluruh peralatan yang akan kita gunakan harus dalam keadaan bersih dan sudah kita cuci, kemudian kita atur yang rapi di atas meja prasmanan, dan juga semua peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk mengambil makanan tersebut sudah tertata di sana. Dan jangan lupa pemirsa, selalu gunakan piring untuk alat bantu yang digunakan untuk mengambil makanan-makanan tersebut. Dan pada saat nanti kita menyajikan makanan pun, ingat pemirsa, jangan sampai tertukar tempatnya dan juga jangan sampai nanti ada tertumpah di meja prasmanan atau juga di lantai. Karena pada saat acara resepsi pernikahan itu atau acara-acara yang berhubungan dengan makan banyak orang, kita suka bertabrakan dengan yang lain, dengan orang yang lain. Nah itu yang akan menyebabkan makanan itu tumpah atau kena orang lain. Itu jangan sampai terjadi pemirsa. Nah selain itu juga bahwasannya hidangan-hidangan yang kita sajikan di meja prasmanan semuanya harus dalam keadaan panas dan semua sudah disiapkan di dapur, termasuk garnish yang digunakan. Tetapi ingat pemirsa, jangan sampai garnish untuk dipanaskan di sana. Garnish hanya digunakan untuk hidangan-hidangan yang dingin. Setiap hidangan-hidangan yang sudah disajikan dalam keadaan panas dari dapur, jangan sampai kita menggunakan garnish yang masih dalam keadaan segar berupa sayur mayur yang berupa daun atau sayuran buah ke dalam saving dish. Karena saving dish akan ditutup dan sayuran atau sayuran buah tersebut akan menjadi layu. Sebaiknya garnish yang digunakan untuk hidangan-hidangan tersebut adalah disajikan untuk hidangan-hidangan yang dingin atau hidangan berupa buah-buahan. Demikianlah pemirsa, penataan dan penyajian hidangan Indonesia secara prasmanan yang telah saya sampaikan. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan pada saat kesempatan ini berguna untuk pemirsa di rumah. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan tata boga kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Jingga beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.